Membandingkan diri kita dan orang lain adalah pencuri kebahagiaan. Apakah kamu sering melakukan hal ini? Mungkin kamu nggak sadar, tapi apa yang kamu rasakan ketika kamu membuka media sosial lalu melihat temanmu lagi jalan-jalan, pamer mobil baru saja menikah, dan sebagainya. Apakah kamu merasa cemburu? Apakah kamu merasa, kok dia keren banget sih sekarang? Perlu dipahami, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu kenyataan yang sebenarnya. Media sosial seringkali merupakan etalase terbaik dari hidup seseorang. Selain itu, akan selalu ada orang yang lebih menarik, lebih kaya, dan lebih sukses dari kamu. Ketika kamu fokus pada apa yang orang lain miliki, maka kamu telah melepaskan kesempatanmu untuk bahagia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Coba bayangkan situasi ini. Kamu baru saja mengalami PHK dan sedang mencari pekerjaan di LinkedIn. Lalu ketika kamu scrolling, muncul postingan teman kamu yang baru dipromosikan jadi direktur, atau temanmu yang lain pindah ke perusahaan yang kamu incar, dan sebagainya. Di sisi lain, kamu baru saja menganggur dan sudah 4 kali interview, tapi belum ada yang berhasil. Walaupun umur kamu dan teman kamu tersebut tidak beda jauh, tapi kok karirnya beda banget ya? Dalam hati kecil kamu lalu bertanya, kenapa sih saya nggak bisa kayak mereka? Kenapa bukan saya? Reaksi ini lumrah terjadi. Menurut sebuah riset, lebih dari 75% orang mengaku pernah merasa cemburu pada orang lain selama setahun ke belakang. Namun perlu disadari, membandingkan dirimu dengan orang lain hanya akan membuat kamu semakin frustasi dan cemas. Hal ini tidak akan membantu kamu menciptakan hidup yang kamu mau. Ada sebuah kisah yang menarik. Jika kamu melihat sebuah pohon mangga dan pohon kelapa, lalu kamu punya ide kalau lebih baik artinya pohon yang lebih tinggi, maka yang kamu lakukan adalah memotong semua dahan dari pohon mangga dan berharap batang pohon utamanya bisa tumbuh setinggi pohon kelapa. Tapi sayangnya, pohon mangga tetaplah menjadi pohon mangga. Dia tidak akan menjadi pohon kelapa. Justru yang terjadi adalah sekarang pohon mangga itu menjadi pohon mangga yang cacat. Ini yang terjadi pada banyak orang. Berapa banyak dari kita yang berusaha untuk menjadi pohon kelapa, padahal dia adalah pohon mangga. Mereka berusaha menjadi orang lain dan pada akhirnya hal ini tidak membuat dirinya bahagia. Mereka lupa menyadari kalau mereka adalah manusia yang unik, sempurna dengan caranya sendiri. Apa jadinya jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Kemungkinan besar kamu jadi tidak bahagia dan punya kepercayaan diri yang rendah. Kita menjadi frustasi pada diri sendiri karena merasa tidak cukup baik, atau marah kenapa hidup orang lain lebih baik dari kita. Contohnya begini, kamu melihat ada orang lain yang lebih cakep dari kamu, lalu kamu bergumam, ih kok dia lebih cakep dari saya sih? Atau kamu melihat ada orang yang badannya bagus di media sosial karena rajin berolahraga, lalu kamu berhayal, bila saja saya punya badan yang seksi kayak dia. Jika tidak dikelola dengan baik, maka hal ini bisa berdampak buruk pada kesehatan pribadimu. Jika bicara soal membandingkan diri kita dengan orang lain, pasti tidak lepas dari bicara soal kesuksesan. Nah, apa itu sukses? Mungkin secara alamiah kita berusaha melihat sekitar untuk mencari perbandingan apa yang orang lain lakukan. Saya baru sukses apabila saya punya mobil yang lebih mewah, rumah yang lebih besar, punya jabatan tertentu, dan sebagainya. Padahal standar sukses ini belum tentu sama bagi setiap orang. Ada orang yang lahir dalam keluarga kaya, ada orang yang lahir dengan kecerdasan yang lebih tinggi, dan sebagainya. Jadi, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka hal ini bisa sia-sia. Lebih baik gunakan kesempatan yang kita miliki sekarang, lalu gunakan apapun yang kita bisa untuk menjadi lebih baik dari kondisi saat ini. Bagaimana caranya agar kita bisa berhenti membandingkan diri kita dan orang lain? Pertama, cari tahu apa pemicunya. Apa yang membuat kamu jadi mulai membandingkan diri dengan orang lain?
Apakah ketika kamu scrolling di media sosial atau ketika temanmu pamer soal jabatan barunya? Gunakan observasi ini untuk belajar tentang siapa kamu. Lalu buatlah daftar dengan siapa dan apa yang membuatmu seringkali cemburu atau membanding-bandingkan. Tuliskan bagaimana perasaan negatif ini bisa mempengaruhimu dan perhatikan setiap kali perasaan ini muncul. Kedua, berkomitmen pada rasa syukur. Mungkin hampir mustahil apabila kita merasakan emosi negatif ketika kita berterima kasih atas apa yang kita miliki. Untuk berhenti membandingkan, mungkin kita perlu belajar untuk mulai melakukan jurnal syukur. Luangkan waktu di pagi hari untuk menuliskan hal apa saja yang membuatmu bersyukur. Kamu bisa memulainya dengan menuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Ketika kamu sedang merasa ragu pada diri sendiri, catatan ini bisa jadi pengingat atas segala hal positif dalam hidup. Ketiga, catat pencapaianmu. Ketika membandingkan diri kita dengan orang lain, kita cenderung fokus pada kelebihan dan kekuatan orang lain, namun mengindahkan pencapaian pribadi. Jadi penting untuk menuliskan apa saja yang sudah kamu raih, tidak peduli apakah itu pencapaian kecil atau besar. Selama itu merupakan sesuatu yang kamu banggakan. Jika proyekmu berhasil, maka catat pencapaian tersebut. Jika kamu berhasil membantu temanmu yang membutuhkan, tuliskan hal itu. Jika kamu berhasil pergi olahraga walaupun kamu lagi bagar banget, catat semua itu. Keempat, jadilah sahabat bagi dirimu sendiri. Kita seringkali bersikap jahat pada diri sendiri. Ketika kita salah, kadang kita menghakimi diri kita secara berlebihan. Tapi ketika ada kesuksesan yang kita alami, kita cenderung mengecilkannya. Kebiasaan ini yang harus kita kurangi. Jika hal ini muncul, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah ini yang saya katakan pada sahabat saya ketika dia sedang sedih? Jika tidak, maka kamu harus mencoba pendekatan yang berbeda. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.